Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi ada yang tertarik dengan cerita helikopteran gitu ya. Jadi rupanya ya sedikit yang mengenal dengan dunia yang dipenuhi oleh teori konspirasi yang dialami sendiri. Jadi penulis sebelumnya sudah sebut ya bahwa helikopter hitam, black helicopter atau black van atau apa gitu, itu menurut penulis istilahnya cuma melihat-lihat saja ya. Aksi yang dilakukan juga nggak sampai fatal ya menurut saya, menurut penulis sendiri. Emang ya taunya cerita itu orang melakukan ini, tapi nggak ada yang ngomong sampai fatal gitu ya. Yang konspirasi sampai fatal itu biasanya yang dialami oleh peneliti free energy seperti sel yang bisa menghasilkan kanker ya. Jadi katanya boys ditanami oleh sesuatu di balik kulitnya ya, yang ternyata itu jadi sumber kanker. Entah mengapa kok ditanami itu, mungkin transponder atau apalah ya. Karena komplikasi ternyata sumbernya dari situ. Mungkin kalau nggak ada komplikasi, nggak akan pernah tahu Bob Boyce itu. Bob Boyce itu adalah seorang peneliti yang bisa membuat energi keluar itu berkali lipat dari energi yang masuk. Nggak di-share karena masih belum sempurna. Karena untuk menghasilkan energi tersebut, efek sampingnya adalah bencana. Yang paling ringan adalah ketika petir masuk ruangan. Yang lebih parah adalah alatnya ini bisa menghasilkan cuaca, badai, topan dan macam-macam. Bahkan ke orang yang satu-satunya beli produknya, Joan Sopo itu ya, orang dari South Africa, Amerika Selatan. Boboisnya orang Amerika itu sampai pernah mengalami badai petir macam-macam. Cuma dia belum pernah mengalami yang paling parah, yaitu yang sampai semua lampu di dalam ruangan menyala pink, menyala ungu. Dah kebanyakan yang disabotase ya yang itu ya, yang menghasilkan energi lebih. Jadi kalau yang kayak memperbaiki cuaca, merubah cuaca, tidak. Ada contohnya cerita Nikola Tesla, itu disabotase karena ya dia buat alat yang bisa menyebarkan energi gratis ke seluruh dunia. Itu makanya katanya disabotase hingga masuk penjara gitu. Terus Wilhelm Reich itu kan istilahnya disebut pelopor orgon ya. Mengapa kok bisa jadi pelopor orgon? Karena Wilhelm Reich memperkenalkan efek dari antara kombinasi organik dan non organik, dan kemudian dikembangkan oleh Karl Wells. Dia menciptakan istilah orgonite. Orgonite yang buatan Carl West itu modelnya sederhana, organik dan non organik. Dia buatnya dari
apa ya, beeswax atau apalah, tapi prinsipnya sederhana, modelnya sederhana. Dan terus kemudian muncul gerakan organik yang diawali oleh Donald Croft sama istrinya sopo ibu lali. Don Croft ini memperkenalkan kristal. Jadi resep asli orgonate itu tanpa kristal. Terus kemudian Don Croft memperkenalkan kristal. Kalau Caldwell sendiri nggak suka keberadaan kristal. Ya dia juga marah-marah, kenapa kok disebut orgonate, mengapa kok nggak disebut yang lain. Karena orgonate itu adalah merek terdaftar, merek yang sudah dipatenkan. Jadi nyebut orgonate itu nggak legal ya, ilegal. Karena orgonate itu merek dagang yang dimiliki oleh Carl West. Ya wes, akhirnya terjadi pengembangan orgonate oleh Donald Croft. Ilmunya berkembang ya, berkembang. Zaman awal-awal dulu aluminium merupakan bahan yang dilarang. Jadi dilarang, nggak boleh, karena katanya energinya akan buruk. Pada saat itu orang masih melakukan ujinya dari mendeteksi energinya dari energi fisiknya. Contoh energi fisik itu adalah rasa air, rasa buah, rasa minuman, terus ditaruh di kendaraan. Jadi saat itu orgonate sering ceritakan kalau pas bawa orgonate kendaraannya jadi lebih irit. Juga cuacanya cerah, langit biru, hujan ya sering turun, nggak ada badai petir, nggak ada topan, nggak ada cuaca buruk. Terus ya banyak kicauan burung macam-macam. Tapi entah mengapa ya dalam perkembangannya orang jadi berubah. Oh ya, yang namanya uji pakai pendulum ya, dulu itu menguji putaran pendulum, arah putaran pendulum. Tapi entah ya, terus lambat laun berubah menjadi mengukur kekuatannya, seberapa besar simpangannya. Jadi mulai dari cara mengukurnya pun sudah mulai berubah. Orang juga sudah tidak lagi menggunakan uji fisik, tapi sudah uji yang reaksi dari tubuh misalnya. Jadi kalau sekarang organit sekarang dideteksi energinya gitu ya, membuat tangannya jadi ada cenut-cenut, jadi sengkring-sengkring, belakang kepala jadi kayak ada tekanan, di dada kayak ada tekanan, pomaneh yo, yang membuat mata biarpet, yang membuat mata berkunang-kunang, yang terasa membuat orang jadi cenang-cenang gitu ya, itu malah dianggap efek yang baik. Jadi entah mengapa ya, resep atau caranya sudah berubah. Padahal dulu nggak gitu. Menguji organit dilakukan dari mengamati alam sekitar, mengamati perilaku orang,
Kalau orang jadi marah-marah, jadi apa, emosian, emosi itu maksudnya kalau guyu ngakain nemen, kalau apa sedih nangis, kalau apa marah marahin nemen gitu ya, itu emosian, emosional. Nah, kalau sampai emosional seperti itu dianggap bukan hal yang baik. Tapi sekarang kayaknya itu sudah diabaikan. Jadi penulis kok nggak pernah lihat ada yang ngomong, oh kalau organet yang baik itu kalem gitu ya. Tapi sekarang ini kalau membicarakan efek organet, wah iya, tanganku sengkring, jadi sengkring gitu karena ini. Wah, energinya kuat, kerasa bener ada tekanan di belakang kepala gitu. Terus ini tak pakai waktu tidur bisa bikin ngimpi gitu ya, bikin apa istilahnya, lucid dream, bisa apa, kuat efek ngimpinya. Terus soal tidur juga gitu, wah hebat organet ini, bikin aku seger terus walau nggak tidur. Sesuatu yang iya itu is warning besar, itu orang nggak tidur kok jadi seger. Karena ya kalau dari sejarah ya, mau sampai mulai dari dulu sampai sekarang ya, tidur itu merupakan sesuatu yang penting. Nggak tidur bisa seger itu sesuatu pertanda anu ya, warning besar. Apalagi ketika badan jadi lemes ketika sudah nggak pakai organet lagi. Nah itu jadi warning lagi. Apa ini? Mengapa kok nggak pakai organet jadi lemes? Jadi apa organet ini? Mungkin istilah nambah stamina, nambah apa gitu ya. Tapi penulis sendiri sering dengar dari testimoni orang yang kebiasaan bawa organet gitu ya. Emang sih bikin seger, tapi ternyata itu membawa beban ke organ-organ tubuh. Jadi dengan membawa organet itu justru resiko penyakit jadi makin besar. Penyakit yang selama ini dianggap nggak ada hubungannya. Padahal dari Wilhelm Reich sendiri sudah buat yang isinya gejala energi buruk. Energi buruk itu salah satunya apa? Ya kalau ngerasakan tekanan di badan gitu ya, padahal nggak ono senekan, merasakan sengkring-sengkring, pandangan itu jadi biarpet gitu ya, istilahnya flash, berkunang-kunang gitu, apa maneh, mual-mual. Kan pernah penulis juga pernah dengar ya,
Kalau eh, pakai orgonet pertama kali itu bakal mengalami yang namanya detox. Detox itu adalah efek buruk yang katanya transisi pembuangan energi jelek dari tubuh. Jadi kalau pakai ergonet itu muntah-muntah, buang-buang air besar, apa maneh, wis pokoknya sing elek-elek lah. Orang kalau misalnya pertama kali punya orgonet, dia akan mengalami gejala gak enak. Istilahnya pokoknya semua hal yang pertama itu disebut detox. Detox dalam artian pembersihan penyakit dalam tubuh. Kalau sudah apa jenenge? Kalau sudah beradaptasi, nggak lagi mengalami seperti itu. Tapi ini biasanya adalah dari testimoni orang yang ya cuma sebentar lah, cuma sebentar bergaul dengan orgonet. Kalau dari yang orang bertahun-tahunnya beda lagi ngomongnya. Iya, emang itu bukan detox, tapi itu emang efeknya itu buruk. Berikutnya nggak mengalami lagi karena ya mau nggak mau tubuh beradaptasi biar nggak kena penyakit itu. Ya yang jelas detox itu sesuatu yang aneh lah ya, nggak seharusnya seperti itu. Detox sendiri itu efeknya ya kalau kita beneran ngikutin Wilhelm Reich, detox sesuatu hal yang cirinya detox itu adalah ciri-ciri energi yang mematikan, yang berbahaya. Itu kalau ngikutin Wilhelm Reich. Orang juga setelah banyak bergaul dengan orgonet kan jadi orangnya jadi sangat percaya teori konspirasi. Orangnya merasa diamati, merasa diikuti orang lain, merasa selalu diawasi, merasa halusinasi lah. Mengapa kok bisa seperti itu? Ya itu adalah efek dari kurang tidur. Jadi sebenarnya yang terjadi pada orgonet itu adalah membuat orang itu otaknya, pikiran kita merasa segar, padahal sebenarnya tidak. Padahal sebenarnya badan butuh istirahat, tapi orgonet membuat pikiran kita gak perlu istirahat. Dan otaknya pun jadi terganggu juga. Orang yang kurang tidur pasti akan mengalami gangguan pikiran, jadi cepat lupa, jadi emosional, jadi bisa punya ilmu ya. Karena ya tahu sendiri kalau orang kurang tidur itu dekat dengan ya dunia lain. Nah, kalau sudah dekat dengan dunia lain, ya jadi jadi lebih mudah kerasukan atau deket-deket lah. Kalau deket-deket itu jadi bisa lihat dunia lain, jadi bisa kenal, jadi ada yang ngajak bicara gitu ya. Yang paling mengerikan itu kalau sudah sudah sampai ada yang bisa ngomong langsung. Itu yang paling mengerikan. Karena ya tahap selanjutnya ya di take over. Jadi ada yang lain di dalamnya. Kalau masih dalam tahap semi mungkin jadi kelihatan sakti gitu ya, bisa ngeramal, bisa
bisa wis pokoknya yang orang sakti lah. Nah kalau sudah take over sekalian, wah sudah berubah personalitasnya, berubah jadi kayak orang lain. Kalau di ilmu psikologi disebut split personality ya. Split personality sendiri ya sebenarnya cara ilmiah untuk orang kerasukan ya. Cara ilmiahnya nyebut orang kerasukan. Jadi split personality disebut suatu spesial karena orang jadi punya kepribadian baru. Padahal bukan orang punya kepribadian baru, tapi karena orangnya dirasuki jadi kepribadiannya berubah. Ya tergantung yang merasuki ya. Kalau yang merasuki lebih dari satu ya personalitinya bisa banyak. Dan biasanya ya cirinya ya kalau itu adalah kerasukan, orangnya jadi bisa melakukan sesuatu yang sebelumnya tidak bisa ia lakukan. Jadi yang asalnya nggak bisa bahasa Inggris jadi bisa lancar, super hebat bahasa Inggrisnya, super lancar. Yang asalnya nggak bisa nyanyi jadi bisa nyanyi, hebat, suaranya merdu sekali. Yang biasanya nggak bisa mijet jadi bisa mijet. Yang asalnya nggak bisa bela diri jadi bisa bela diri. Yang asalnya nggak paham sesuatu jadi paham gitu ya. Jadi punya sesuatu yang berbeda gitu. Ya itu tentunya nggak bisa dijelaskan dengan split personality. Dari mana dia belajar bang? Asalnya nggak pernah kok tiba-tiba jadi super ahli gitu ya. Nah itu kalau efek orgonet yang sifat fisikanya buruk. Dan sekarang sayangnya yang buat orgonet itu terlalu fokus ke metafisik. Fokus metafisik itu gimana? Ya karena mengandalkan bovis reading, mengandalkan terawangan gitu ya, bukan berdasarkan uji fisika. Bahkan ya khusus untuk pendulum ya, pendulumnya juga pakai yang ada batu kristalnya. Jadi beda ya antara pendulum yang ada batu kristalnya dan yang tidak. Pendulum yang netral itu adalah cincin emas yang nggak ada batunya sama sekali, cincin emas polos. Nah kalau pakai ake ya itu nanti tergantung akenya. Akenya juga batu kristalnya juga kalau sudah ada isinya jadi ya sesuai dengan pertanyaan, sesuai dengan yang ada di dalam batu kristal tersebut. Nggak bisa netral. Jadi misal ya batu kristal ngukur ini, oh ini energinya baik atau buruk gitu ya, bisa aja oh ini baik untuk yang ada di dalam batu kristal tersebut, tapi belum tentu baik untuk kita. Ya batu kristal kalau ada orang di dalamnya ya kan bisa dipakai untuk jawab pertanyaan toh. Soalnya ya itu kan salah satu kemampuannya yang ada di dalam batu kristal tersebut. Misalnya nyari orang ini sekarang ada di mana nih? Kalau saya pengen nyarinya kemana? Dikasih tahu, oh sini daerahnya. Karena ya itu nggak perlu pengetahuan kita. Yang perlu adalah pengetahuan dari yang ada di dalam batu kristal tersebut. Nah kadang-kadang ya nggak berarti yang di batu kristal itu selalu berbeda pendapatnya dengan kita. Tapi kadang orang ngasih pertanyaan ya nggak mikiri kalau yang jawab itu adalah yang di dalam batu kristal tersebut. Jadi jawabnya ngasih pertanyaannya kadang terlalu melebar atau nggak sesuai atau nggak relevan gitu ya. Tapi misal kita nggak tanya, itu
nanti tergantung dari tipe yang di batu kristalnya. Kita misalnya melakukan uji pendulum dengan yang ada batu kristalnya, bisa terjadi batu kristal pendulumnya nggak akan mau berputar ke arah berlawanan. Penulis sendiri pernah ya mengalami seperti itu, nyoba pakai cincin yang ada batu akiknya, dicoba menguji apapun nggak bisa berputar ke arah searah jarum jam, selalu berputar kebalikan arah jarum jam. Tapi begitu pendulumnya diganti dengan cincin emas yang nggak ada batunya, nggak ada kristalnya, langsung normal, langsung ya beda barang beda hasilnya. Terutama ya kalau ingin tahu netralitas dari alat pendulumnya, coba deh dipakai untuk mengukur energinya dari kutubnya aki. Akinya boleh aki mobil, boleh aki kering. Kalau sensitif bisa dari baterai apa yang D cell ya, yang ukuran besar, itu bisa juga. Tapi lebih gampang lagi kalau aki mobil yang 12 volt. Nah, itu karena apa? Energinya lebih besar, bakal lebih besar efeknya. Tinggal dilihat pakai ya cincin emas tanpa batu atau pakai apapun lah. Silakan, itu nanti bisa dicoba. Sekarang nggak ada lagi yang pakai model batu pendulum seperti itu, nggak ada yang ngujinya pakai arah putaran. Pernah ya ada seniornya orgonet dari Australia itu ngomong bahwa dia pernah tanya ke teman-temannya yang buat orgonet, sebenarnya arah putaran orgonet mereka kemana, dan ternyata nggak selalu sama ya, ada yang putar ke kiri, ada yang putar ke kanan. Mengapa kok bisa seperti itu? Karena ternyata ya energinya itu bisa berubah sesuai dengan polaritas. Jadi apa sebenarnya yang mempengaruhi polaritas itu? Yang mempengaruhi polaritas itu contohnya adalah kristalnya. Kristal itu nggak cuma bisa punya energi metafisik saja, tapi punya energi fisika. Satu sisi kristal itu membuat pendulum berputar ke arah ke kanan, satu sisi berputar ke arah ke kiri. Tapi ini juga sensitif jarak ya, karena di misalnya beda 1 mili gitu ya, beda 1 mili lebih jauh gitu ya, putaran pendulum bisa berputar ke arah sebaliknya karena energinya kristal itu spesial, selang-seling yang bisa dilihat di es. Tapi ya kalau kristal wis modelnya gitulah ya, jadi bikin lebih membingungkan. Terus selain itu yang bisa mengubah arah energi kristal itu adalah SBB coil, flat spiral coil, yang kalau di orgonet itu lebih dikenal dengan SBB coil. SBB coil itu mengarahkan energi ke satu arah itu energinya male, arah lain energinya female. Terus selain itu orgonet juga energinya bisa berubah sesuai dengan bahan yang dipergunakan. Nah kalau soal bahan ya penulis jarang eksplorasi, tapi yang penulis tahu beberapa orgonet yang penulis punya itu energinya male, ada yang female, ada juga yang ada dibentuk piramid. Nah itu energinya juga ada distribusi energi khusus ya, yang kalau diputer gitu arah energinya berubah. Jadi geometri orgonetnya berpengaruh,
kristalnya berpengaruh, SBB coilnya berpengaruh, bahan pembuatannya berpengaruh. Jadi buat orgonet yang energinya merata ke segala arah, homogen yang sama energinya, misalnya female semua atau male semua, itu merupakan hal yang sulit. Jadi faktanya seperti itu. Kalau mau cari yang terkuat, biasanya orang bakal menggunakan SBB coil. Mengapa kok jadi kuat? Karena yang punya dua polaritas itu yang biasanya energinya paling kuat. Kalau polaritas cuma satu, biasanya energinya lebih lemah. Walau energi lemah belum tentu efek ke yang menggunakan atau yang alamnya lemah juga. Kok jadi bahas seperti ini, jadi bahas sejarahnya orgonet ya. Tapi yang jelas ya, kalau ingin menguji orgonet yang baik atau buruk, itu bisa beberapa hal, bisa dilakukan beberapa hal pengujian. Yang pertama adalah uji es, dibekukan dalam air, dilihat bagian yang bening mana, bagian yang tidak bening mana. Yang bagian yang bening dan tidak bening ini harus di tes beberapa kali ya. Jadi dibekukan beberapa kali dengan beberapa posisi berbeda. Jadi misalnya tengkurap, tengadah, hadap kiri, hadap kanan, untuk meyakinkan bahwa energinya memang benar arahnya seperti itu. Kalau pakai pendulum itu perhatikan sisi mana yang diuji, karena bisa aja di sisi yang kebalikan energinya bisa lain. Jadi dibuat tengkurap energinya bagus, dibuat tengadah energinya jelek, itu bisa terjadi. Dan untuk verifikasi bahwa pendulum yang kita pakai itu normal, objektif, coba uji dulu ke aki ya, ke baterai atau ke aki. Kalau memang energi antara kedua kutubnya itu berlawanan, ya berarti pendulumnya termasuk netral. Kalau sama, nah itu mungkin nggak netral. Jadi perlu kalibrasi dulu pendulumnya. Efek lain kalau ke air minum, ya rasanya bisa manis, bisa kebalikan. Ke makanan juga sama. Apa maneh ya? Ya sayangnya ya, banyak yang sebelum ngelempar ke alam, mereka nggak menguji orgonetnya. Mereka cuma mengujikan ke satu orang Yahudi yang jadi senior orgonet ya. Entah mengapa kok mereka jadi percaya ke orang itu ya untuk uji energinya. Padahal harusnya diuji sendiri lah, belajar untuk uji sendiri. Dan belajarnya kalau pakai kristal ya terpaksa ada dua, belajar energi metafisik dan satunya belajar energi fisik. Dan kalau sudah belajar energi metafisik, pasti ada klub-kluban, ada kelompok-kelompokan yang kalau rumusnya tidak sesuai dengan kelompok tertentu, maka bisa jadi buruk. Kalau ya beda kelompok ya punya rumus masing-masing ya, itu wis malah lebih jelimet, yang penulis sendiri nggak begitu ngerti. Apalagi kalau sudah ada yang ngisi kristalnya lagi, wah itu lebih jelimet lagi. Yang penulis harapkan yang buat orgonet itu jangan hanya menguji dari sisi metafisiknya, tapi juga dari sisi fisiknya. Dan semua orgonet yang mau dipakai untuk alam harus diujinya secara fisika, jangan cuma metafisikanya saja. Ya wis begitu saja. Terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.